mengucap syukur senantiasa dalam hidup kami. Tuhan berikan waktu dan juga kemampuan untuk melanjutkan doa malam kami. Kami meneliti firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Urapi semuanya, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, juga disebut Yeshua HaMashiach dalam bahasa Aramnya ya. Dan juga disebut Isa alaihi salam, Sang Pamarto, Juru Selamat kami, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita. Nah, saudara sekalian, hari ini kita masih akan melanjutkan jawaban pertanyaan dari Bapak Joko Susanto di Jakarta, saudara. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan manusia yang percaya setelah kematian? Lalu berikutnya, apakah langsung bersama Tuhan atau menunggu kebangkitan? Nah, yang lalu sudah kita dapati bahwa yang disebut manusia percaya itu yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan adalah mereka yang bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan sekedar disebut sebagai umat Kristiani, bukan hanya itu, tetapi mereka yang adalah murid Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh. Nah, itu sudah kita renungkan. Dan ini hari ini adalah bagian ketiga. Jadi judulnya keadaan manusia setelah meninggal. Ini bagian ketiga atau part 3. Juga mencermati pertanyaan Bapak Joko Susanto ini menyangkut apa yang disebut hari kebangkitan ya, atau tadi disebut menunggu kebangkitan. Nah, kebangkitan yang mana itu? Nah, makanya ini mestinya perlu kita pahami juga ya, saudara-saudara ya. Saya mencoba semampu saya untuk mencari referensi dan mendapati beberapa yang bisa saya ketengahkan, saudara-saudara. Mari kita pahami yang disebut hari kebangkitan itu apa. Itu istilah hari kebangkitan ini mulai disebut itu di Injil Matius pasal 22 ayat 28, yaitu ketika Tuhan Yesus menerima pertanyaan dari para Saduki, saudara. Yang disebut Saduki itu kalau sekarang mungkin semacam partai, tepatnya mungkin semacam aliran keagamaan, tapi juga menyangkut politis seperti itu. Jadi ada toh di negara kita ini ada contoh gitu ya, sekte. Jadi sekte itu bagian dari agama tertentu, tetapi juga menyangkut politis juga. Nah, itu Saduki. Nah, sekali lagi pengajaran kebangkitan ini, tentang kebangkitan orang mati ini maksudnya, itu ternyata ada yang menerima, ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak menerima. Jadi ada kalangan yang tidak mempercayai bahwa besok itu akan ada namanya hari kebangkitan kayak gitu itu. Ada yang punya prinsip semacam itu, saudara sekalian. Dan ini ternyata, saudara, paham yang tidak menerima kebangkitan ini rupanya ada sejak dulu, sejak zaman Tuhan Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Pada zaman itu orang-orang yang disebut golongan Saduki ini tidak menerima. Mereka itu sesama umat keturunan Abraham, ya,
Jadi Bani Yakub ini, keturunan Yakub, umat pilihan Tuhan. Tapi terdiri dari beberapa paham rupanya seperti itu. Nah, golongan Saduki ini bahkan mereka tidak percaya adanya malaikat dan tidak percaya adanya roh. Itu. Ya, itu urusan mereka gitu ya. Itu saudara bisa melihat nanti di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8. Di sana dikisahkan. Dijelaskan seperti itu. Jadi orang Saduki itu seperti itu. Atau di Markus 12 ayat 13 itu mengisahkan tentang orang Saduki. Nah, Paulus mengingatkan bahwa ajaran sesat itu sejak dulu ada. Pada zaman Paulus sudah ada yang mengajarkan konsep yang berbeda semacam itu. Bahkan disebutkan ada nama-nama yang mengajarkan seperti itu, konsep yang berbeda itu, yaitu Himeneus dan Filetus. Nah, mereka ini disebutkan di situ. Nanti Anda baca di 2 Timotius pasal 2 ayat 17 dan 18 ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 17 18. Mereka ini, dua orang yang disebutkan ini menyatakan bahwa kebangkitan itu sebetulnya sudah kita alami sekarang ini. Gitu loh. Nah, ini jadi ini pengajaran yang berbeda saudara ya. Dan Paulus menyebutnya ini pengajaran sesat. Nah, tapi kalau kita memperhatikan saudara, Tuhan Yesus sendiri juga menekankan akan adanya kebangkitan orang mati itu. Jadi akan adanya orang mati yang dibangkitkan. Ini terjadi ketika orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan itu. Maka Tuhan menjawab dengan hikmat luar biasa bahwa kebangkitan orang mati itu akan ada. Ini ada di Matius 22 ayat 31 sampai 32. Kalau saudara yang mau belajar, saya sebutkan aja ya. Ada di Markus 12 ayat 26 sampai 27. Nanti kalau saudara mau membuka sesudah ini. Lalu Lukas 20 ayat 35, ayat 37 sampai 40. Nah, ini kalau kita mencermati nanti ini saya sampaikan aja. Ayat-ayat itu isinya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan. Ada orang-orang Saduki yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata begini, hukum Musa menyatakan bahwa kalau ada seorang suami istri, seorang suami punya istri, belum sampai punya anak, suaminya meninggal, maka si istri itu harus diambil istri oleh adiknya suami almarhum. Nanti anaknya, kalau punya anak itu diakukan sebagai anak almarhum, supaya warisannya menjadi warisan anak yang bersangkutan. Nah, tapi cerita orang Saduki itu, ini begitu, nah yang kedua ternyata suami yang kedua juga meninggal. Maka diambil oleh adiknya, saudaranya, ya, yaitu saudaranya laki-laki dari almarhum suami. Jadi istri itu, si janda ini kemudian mendapat suami yang ketiga kalinya. Dan orang Saduki ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini berkata begitu berlangsung sampai 7 kali. Jadi si istri ini di dunia memiliki 7 orang suami, pernah nikah 7 kali. Lalu para Saduki itu mempertanyakan kepada Tuhan Yesus, nanti di sorga itu yang menjadi suaminya yang mana? Gitu. Nah, di situ Tuhan Yesus kemudian menjawab, menyangkut bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati. Seperti itu. Nah, hanya ini nanti akan kita perdalam di waktu-waktu berikutnya. Sebetulnya Tuhan intinya menyatakan bahwa nanti di sesudah zaman kebangkitan itu tidak ada kawin mengawinkan, ya. Jadi manusia sudah tidak ada kawin mengawinkan lagi, itu menurut Tuhan Yesus ya. Nah, saudara, di peristiwa itu Tuhan Yesus menyebut ada yang namanya kebangkitan orang mati. Dalam kesempatan tersebut Tuhan Yesus bahkan menjelaskan mulai dari perjanjian lama bahwa Tuhan itu bukan Tuhannya orang mati, tetapi Tuhannya orang hidup. Seperti dinyatakan dalam kitab Keluaran, yaitu Keluaran pasal 3 ayat 6. Nah, mungkin ada baiknya ini kita baca dulu saja
kisah ini yang saya ceritakan ini ya. Itu di Injil Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 mulai ayat yang ke-27 sampai 40, Saudara. Nah, di sini judulnya adalah pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Coba saya baca untuk kita sekalian ya, ini ada lumayan banyak ayatnya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ketujuh saudaranya itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan?" Nah, jadi ini pertama kali disebut di kisah yang sama, tapi di Injil Markus ya, pada hari kebangkitan. Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati." Perhatikan, Tuhan Yesus menjawab juga, mengulangi lagi, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, nah ini perhatikan ini, kata Tuhan Yesus, tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia Tuhan, bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Itu jadi hikmatnya Tuhan Yesus luar biasa. Nah, jadi di sini yang sedang kita renungkan tentang kebangkitan orang mati itu ada. Tuhan Yesus menjelaskan dengan jelas sekali tadi di sana ya. Jadi bahkan Tuhan Yesus menyebut dengan jelas akan ada hari kebangkitan orang-orang benar. Nanti saudara cek di Lukas pasal 14 ayat 14. Kebangkitan orang-orang benar, artinya kebangkitan dari mati. Ini yang dimaksudkan kata kebangkitan di sini. Jadi hari kebangkitan orang mati itu jelas akan ada. Nah, selanjutnya para rasul melanjutkan pengajaran tentang hari kebangkitan ini. Pengajaran mengenai kebangkitan dari antara orang mati itu disebutkan adalah merupakan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang ini saya ajak saudara menyimak Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal." Nah, jadi yang dimaksud oleh ayat ini, kalau saya boleh menegaskan, bagian dari surat Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2 ini menyatakan itu kalau tentang ajaran pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal itu merupakan asas-asas dasar pengajaran tentang Kristus. Karena itu kamu ya seharusnya sudah tidak mengulangi lagi yang dasar-dasar begitu. Itu dasar banget itu. Ini bukan berarti larangan,
tetapi menyatakan bahwa itu sudah dasar, itu sudah lewat, harusnya sekarang belajar yang lebih maju lagi, seperti itu maksudnya di surat Ibrani ini. Nah, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau mungkin ada di antara kita dan saudara dan saya, karena ini pengajaran mengenai kebangkitan orang mati ini sepertinya jarang dikhotbahkan kalau di gereja itu, dan mungkin tidak banyak orang tahu. Karena itu mari kita yang memang ingin mengetahui, kita memperhatikan hal ini, dan ternyata ada bagian-bagian firman Tuhan, ayat-ayat yang ada di kitab suci yang menjelaskan kepada kita bahwa kebangkitan orang mati itu ada, itu saudara ya. Jadi saya sering menjumpai ada orang-orang yang tidak pernah baca Alkitab, lalu hanya dengar-dengar saja, ya katanya besok itu kita ini akan dibangkitkan lagi, katanya, tapi tidak pernah mempelajari dengan sungguh-sungguh. Nah saudara, kalau mengikuti doa pagi maupun doa malam kita melalui online ini, setidaknya pengetahuan kita bertambah. Dan kalau saudara yang ingin serius belajar, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi bisa Anda buka. Nah sehingga nanti pemahamannya akan semakin dalam, seperti itu. Jadi kalau soal pengenalan akan Tuhan itu digarisbawahi berkali-kali, harus kita tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti. Tapi pengenalan akan Tuhan itu termasuk hal ini, pengenalan akan rumus-rumus ilahi lah, seperti itu harus kita kejar itu ya. Nah, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian. Karena itu maka Paulus menekankan jelas akan ada namanya kebangkitan dari orang mati. Dalil ini ditekankan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 13 dan ayat 21. Jadi Paulus menekankan, lah Tuhan Yesus saja bangkit dari mati kok. Jadi nanti Tuhan itu di surga itu pakai tubuh, bukan roh. Ya, Tuhan Yesus punya tubuh seperti manusia pada umumnya. Nah sehingga kalau namanya kita diselamatkan, maka kita nanti ya diberi tubuh yang baru, seperti itu, dibangkitkan. Nah jelas tubuh yang baru, yang lama sudah jadi debu ya, dan yang lama itu sudah rusak, sudah semakin tua dan seterusnya, bahkan ada yang invalid dan seterusnya. Tapi kalau namanya nanti masuk surga di tempat kerajaan Tuhan itu kan tempat yang penuh kebahagiaan. Tentu saja yang invalid tidak invalid lagi lah. Nah kalau masih invalid ya tidak bahagia namanya, kan begitu. Nah itulah saudara-saudara, puji Tuhan. Nah pemberitaan tentang kebangkitan orang mati menjadikan pro dan kontra di Athena. Kalau saudara melihat pekerjaan para rasul, ya di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 32 itu menjadi pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ketika mendengar Rasul Paulus mengabarkan berita keselamatan, antara lain menyampaikan bahwa besok orang mati akan dibangkitkan. Juga di antara sidang mahkamah agama yang menghakimi Paulus itu di Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6 itu. Nah itu memang dibuat oleh Paulus sengaja melontarkan isu tentang kebangkitan orang mati, maka majelis itu kemudian terpecah dan terjadi kekacauan di sidang itu malah. Anda baca sendiri nanti. Nah bahkan ya pengajaran mengenai kebangkitan orang mati ini, rasul yang lain yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga mengajarkan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menyebabkan mereka kemudian ditangkap dan ditahan, saudara. Ya, oleh imam-imam kepala, pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Nanti saudara bisa ngecek di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2. Ini. Jadi ada rasul-rasul lain yang menekankan. Nah dengan demikian tidak meragukan lagi bahwa Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita, semua fakta di atas menunjukkan bahwa pengajaran tentang kebangkitan orang mati itu sejak dulu ada, dan yang menentang juga ada gitu. Bahkan disesatkan dengan konsep-konsep yang berbeda itu. Tetapi sebenarnya tentang kebangkitan dari antara orang mati ini merupakan, tadi disebutkan, pengajaran dasar dari ajaran kepada Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah sampai di sini saja saya berharap kita semua menjadi sepaham dan mengerti dasar-dasarnya mengapa kita berpegang kepada keyakinan bahwa
besok pada zaman akhir itu akan ada hari kebangkitan orang mati. Ini belum sampai kepada kesimpulan. Saya berharap Pak Joko yang menanyakan dan juga saudara sekalian yang menyimak semakin memahami akan hal ini. Besok kita lanjutkan ya di penjelasan berikutnya. Masih seputaran yang ditanyakan kan menyangkut orang percaya, kebangkitan, kemudian kehidupan di balik kematian dan seterusnya gitu ya. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara sekalian. Kita menyembah Tuhan dan berkata, untuk mempersiapkan diri kita menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kami mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan di tengah kami ketika kami menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, kami teliti, bahkan kami berusaha untuk mencari referensi pengetahuan dari berbagai sisi tentang rahasia firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus menolong, sehingga semua yang kami kerjakan ini menuju kepada kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang terus menolong. Tuhan memberikan perlindungan dan pimpinan, memberikan kesejahteraan yang merupakan kesejahteraan kami juga. Kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan yang memberkati sesuai dengan limpah rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua yang kami kerjakan, baik onsite, online, semua kepercayaan Tuhan kepada kami. Kami mohon Tuhan beri kemampuan kepada kami semua untuk dapat menyempurnakannya. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, yaitu yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alek Yohan Wibowo di Salatiga, saudara kami Supriyanto juga di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Nainggolan di Kudus, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, bahkan juga nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang sangat mengharapkan kesembuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Kami terus tekun berdoa, Tuhan yang menolong. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Saptorini. Tuhan
yang memberikan jalan keluar terobosan baru, keberhasilan, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan semua yang akan kami kerjakan, bahkan juga semuanya dalam pimpinan Tuhan. Mengucap syukur setiap hari Tuhan membawa kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi dilaksanakan setiap jam 5 pagi. Kami mengundang Anda untuk tekun mengikutinya, supaya kita semua diberkati. Dan kami mengharapkan dukungan Anda. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Setidaknya dukungan doa, juga yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.